Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menghibur dan menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, masuk saja ke dalam ceritanya. Arif terlahir di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir kota. Desa itu bukanlah tempat yang makmur. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani dan hidup sederhana. Begitu juga dengan Arif, yang sejak kecil sudah dibiasakan untuk bekerja keras. Ayahnya sudah lama meninggal, dan ibunya hanya bisa mengandalkan Arif untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka tinggal di rumah sederhana yang hampir roboh, dengan tanah sawah yang tak terlalu luas. Setiap pagi, Arif sudah bangun sebelum fajar menyingsing. Dengan tangan kekar dan kering, ia mulai bekerja di sawah, menanam padi, mencabuti rumput liar, dan merawat tanaman yang tumbuh. Itu adalah rutinitas yang sudah terlalu familiar baginya. Di usia yang baru menginjak 25 tahun, Arif merasa hidupnya tidak pernah berubah. Ia sudah cukup dewasa, namun kehidupannya terasa stagnan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang lebih baik. Hanya bekerja dan berjuang untuk bertahan hidup. Sementara itu, di dalam hatinya ada keraguan yang selalu menghantui. Arif sering bertanya-tanya, apa yang akan terjadi padaku di masa depan? Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberinya banyak harapan. Impian-impian yang dulu ia punya seakan jauh dari kenyataan. Dulu, saat masih kecil, ia sering bermimpi menjadi orang yang sukses. Ia ingin bisa pergi ke kota besar, bekerja di tempat yang bergengsi, atau bahkan membuka usaha yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, mimpi itu mulai pudar. Hidup yang keras di desa membuatnya lebih realistis. Arif tahu bahwa untuk mencapai impian-impian itu, dia harus keluar dari desa. Tapi entah bagaimana caranya, dia tak pernah tahu. Arif juga merasakan beban berat di pundaknya. Ibunya semakin tua dan tidak bisa lagi bekerja sekeras dulu. Selama bertahun-tahun, ia mengurus sawah dan berusaha mencari nafkah untuk keluarga mereka. Tapi semakin hari, pekerjaan itu semakin sulit. Sawah mereka tidak lagi memberi hasil sebanyak dulu. Arif tidak pernah mengeluh. Tetapi di dalam dirinya, ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang seolah-olah tak ada habisnya. Di luar sana, di kota besar, teman-temannya yang dulu pernah sekelas dengannya kini sudah bekerja di perusahaan besar, memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Mereka memiliki rumah mewah, mobil, dan hidup yang nyaman. Arif terkadang merasa iri, namun ia tahu bahwa untuk mencapai semua itu, ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Dalam hati kecilnya, Arif merasa bahwa dirinya takkan pernah bisa keluar dari desa ini. Namun, suatu malam, setelah bekerja keras seharian, Arif duduk di teras rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Hati kecilnya masih bertanya-tanya, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Apakah aku akan terus bekerja keras tanpa pernah merasakan perubahan? Ia menghela napas panjang dan bertekad dalam hati untuk tetap berusaha. Meskipun harapan terasa jauh, ia tak bisa menyerah begitu saja. Tapi di sisi lain, Arif merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan agar hidupnya berubah? Apakah ada jalan keluar? Konflik batin itu terus menggelayuti pikiran Arif, seakan-akan dunia ini menekan setiap langkahnya. Namun, tanpa disadari Arif, ada sesuatu yang besar sedang menunggunya. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Pada suatu pagi yang cerah, seperti biasa, Arif bangun lebih awal. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi Arif sudah siap dengan alat pertanian di tangannya, bertekad untuk menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Jalan menuju sawah melintasi hutan kecil yang cukup sepi. Hanya ada suara burung-burung yang berkicau di pepohonan. Udara pagi terasa segar, tapi hati Arif tetap merasa gundah. Pikiran-pikiran tentang masa depan masih mengganggu. Saat Arif berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui, tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang bergerak perlahan di tanah. Awalnya ia kira itu hanya seekor cicak atau hewan kecil lainnya. Namun, ketika ia mendekat, ia terkejut melihat seekor bayi ular yang tergeletak di tengah jalan. Ular itu tampak lemah, tubuhnya bergetar sedikit, dan ada darah di salah satu sisinya. Tampaknya, ular itu terluka parah. Arif merasa terkejut, namun lebih dari itu, ia merasa iba. Bayi ular itu terlihat begitu rapuh, tak berdaya, dan sangat membutuhkan pertolongan. Sejenak, Arif ragu. Ia tahu, ular adalah hewan yang bisa sangat berbahaya, bahkan ular berbisa sekalipun. Namun, entah mengapa, hatinya tidak bisa menahan untuk tidak membantu.
Mungkin itu karena rasa kasihan, atau mungkin karena dalam hatinya ada keinginan untuk berbuat baik. Tanpa ragu, Arif menurunkan alat pertanian yang ia bawa, dan dengan hati-hati mendekat ke ular kecil itu. Dengan tangan yang gemetar, ia menggangket tubuh ular itu perlahan, mencoba tidak membuatnya merasa terancam. Arif memeriksa luka-luka di tubuh ular tersebut. Ada sebuah luka di sisi perutnya, dan beberapa goresan di bagian ekornya. Arif tahu bahwa jika ular itu tidak segera mendapatkan perawatan, ia akan mati. Tenang saja, kata Arif pelan, meskipun ia tahu ular itu tidak bisa mengerti. Aku akan membantumu. Arif mencari selembar daun besar yang bisa ia gunakan untuk membungkus ular itu agar lebih mudah dibawa. Setelah itu, ia berjalan dengan hati-hati ke arah sebuah aliran sungai kecil yang ada di dekat situ. Ia tahu di sana ada air yang cukup bersih untuk membersihkan luka ular itu. Setelah tiba di sungai, Arif menempatkan ular itu di atas batu datar dan mulai membersihkan luka-lukanya dengan air. Ular kecil itu tidak bergerak banyak, hanya sesekali melilitkan tubuhnya sedikit. Mungkin karena merasa nyaman, Arif berhati-hati menggunakan tangan yang bersih untuk mengobati luka-luka ular tersebut dengan daun-daun obat yang biasa digunakan oleh orang tua di desanya. Dalam hati, Arif hanya berharap ular itu bisa sembuh dan ia bisa melepaskannya kembali ke alam. Meski saat itu ia tahu bahwa ular bisa sangat berbahaya, tapi ia merasa bahwa kebaikan yang ia lakukan akan membawa manfaat. Entah bagaimana caranya, setelah beberapa waktu, luka ular mulai terlihat lebih baik. Arif memutuskan untuk melepaskan bayi ular itu kembali ke hutan. Sebelum pergi, ia menatap ular itu sejenak. Bayi ular itu tampak lebih kuat dan bergerak perlahan menuju semak-semak, lalu menghilang ke dalam hutan yang rimbun. Arif merasa lega, seolah-olah ada beban yang terlepas dari pundaknya. Ia merasa baik karena telah melakukan sesuatu yang benar. Meskipun itu terasa aneh dan tidak biasa, dengan langkah yang ringan, Arif melanjutkan perjalanan ke sawahnya. Namun, di dalam dirinya ada perasaan yang berbeda, seakan-akan pertemuannya dengan bayi ular itu adalah sesuatu yang penting. Dia tidak tahu mengapa, tapi hati kecilnya merasa bahwa apa yang baru saja terjadi akan membawa perubahan dalam hidupnya. Hari itu, Arif kembali bekerja di sawah dengan perasaan yang lebih tenang. Meski tubuhnya lelah, namun ada rasa puas di dalam hati. Ia merasa bahwa hidup ini tidak hanya tentang bekerja keras untuk bertahan hidup, tapi juga tentang memberi perhatian pada hal-hal kecil di sekitar, meskipun itu tak terlihat penting. Pertemuan dengan bayi ular itu, Arif merasa ada sesuatu yang besar sedang menunggunya di depan. Beberapa hari setelah Arif menyelamatkan bayi ular itu, hari-hari Arif berjalan seperti biasa. Sawah yang luas tetap menjadi pekerjaannya, dan kehidupan di desanya pun tetap sederhana. Namun, meski ia sibuk dengan rutinitas sehari-hari, Arif tidak bisa melupakan kejadian yang aneh, namun berarti itu. Ia sering teringat pada bayi ular yang telah ia rawat. Dan dalam hatinya, ia berharap ular itu bisa pulih sepenuhnya dan kembali ke alamnya. Pada suatu pagi, setelah beberapa hari berlalu, Arif berjalan menuju sawah seperti biasa. Namun, ketika ia melintasi jalan yang sama tempat ia pertama kali menemukan bayi ular itu, ia merasa ada yang berbeda. Rasanya, jalan itu seperti menyimpan rahasia. Seakan-akan ada sesuatu yang memperhatikan langkahnya. Arif mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, namun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tiba-tiba, dari arah hutan, muncul sesosok makhluk besar yang meluncur dengan sangat cepat. Arif terkejut dan hampir mundur, tetapi kemudian ia melihat dengan jelas bahwa itu adalah seekor ular raksasa. Ular itu tampak sangat besar dan sangat berbeda dengan ular biasa. Kulitnya bersinar keemasan, seolah mengandung ribuan cahaya kecil yang berkelip. Matanya yang tajam dan cemerlang memandang Arif dengan penuh perhatian. Arif berdiri diam, bingung, dan takut, tetapi ada rasa yang aneh. Seakan-akan ia merasa tak terancam oleh makhluk ini. Dengan suara yang dalam, lembut namun tegas, ular besar itu berbicara. Kamu tidak perlu takut, Arif. Aku datang untuk menyampaikan terima kasih, Terjit. Bagaimana ular besar ini tahu namanya? Ia hampir tidak bisa berkata-kata. Namun dengan penuh rasa penasaran, ia mengumpulkan keberaniannya. Siap? Kamu? Tanya Arif dengan suara gemetar. Aku adalah Raja Ular, ayah dari bayi ular yang kamu selamatkan beberapa hari yang lalu. Jawab ular besar itu. Suaranya seperti menggema di udara. Anakku yang kamu rawat
telah kembali ke hutan. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia menceritakan segala sesuatu tentang kebaikan hati yang kamu tunjukkan kepadanya. Arif masih terkejut, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Raja Ular, bayi ular itu adalah anak Raja Ular. Selama ini, ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuannya dengan seekor ular kecil bisa membawa sesuatu yang luar biasa seperti ini. Kenapa kamu datang kemari? Tanya Arif, masih merasa bingung. Raja Ular meluncur lebih dekat, dan tubuhnya yang besar melilit perlahan di sekitar batang pohon besar, seolah merasa nyaman di tempat itu. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih, Arif. Tidak banyak makhluk yang memiliki hati seperti kamu. Jarang sekali ada manusia yang mau membantu kami tanpa takut atau khawatir. Anakku adalah bagian dari keluarga kami yang sangat berharga. Dan karena kebaikan hatimu, aku ingin memberikan sesuatu padamu sebagai tanda terima kasih. Arif merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Saya hanya ingin membantu, jawab Arif jujur. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Raja Ular mengangguk pelan. Kebak tak akan sia-sia, Arif. Kebaikan seperti itu adalah hal yang langka. Aku ingin membalasnya dengan sesuatu yang berharga. Tiba-tiba, Raja Ular meluncurkan ekornya ke dalam semak-semak dan kembali lagi dengan sesuatu yang berkilau. Ia menghadap Arif dan dengan hati-hati mengulurkan benda tersebut. Ini adalah hadiah untukmu, kata Raja Ular. Arif terkejut saat melihat benda itu. Di tangan Raja Ular ada sebuah kantong kecil yang tampak sangat berat. Arif bisa melihat kilauan emas dan perhiasan di dalam kantong itu. Dan saat ia membukanya sedikit, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalamnya terdapat emas, permata, dan uang yang sangat banyak. Lebih dari yang bisa Arif impikan selama hidupnya. Ambillah ini, Arif. Ini adalah pemberian dariku sebagai tanda terima kasih dan penghargaan atas kebaikan hatimu. Dengan ini, aku berharap hidupmu akan berubah. Semoga dengan kekayaan ini, kamu bisa mencapai apa yang kamu impikan. Ujar Raja Ular dengan suara yang penuh harapan. Arif memandang kantong itu dengan mata terbuka lebar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Seumur hidupnya, ia tidak pernah membayangkan akan menerima sesuatu seperti ini. Namun, meskipun ia terkejut, ia merasa bahwa ini adalah hadiah yang layak diterima oleh seseorang yang telah berbuat baik. Dengan tangan gemetar, Arif menerima kantong itu. Aku tak tahu apa yang harus kukatakan, kata Arif dengan suara rendah. Terima kasih banyak. Raja Ular tersenyum, meskipun senyum itu hanya terlihat di matanya yang bersinar. Jangan khawatir, Arif. Hidupmu akan berubah mulai sekarang. Tapi ingat, jangan pernah lupa untuk selalu berbuat baik, karena kebaikan adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Setelah memberikan pesan itu, Raja Ular berbalik dan meluncur kembali ke dalam hutan, meninggalkan Arif yang masih terdiam di tempatnya. Arif memandang kantong yang ia pegang dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Malam itu, setelah hari yang panjang di sawah, Arif pulang ke rumah dengan langkah lelah, namun hati yang tenang. Ia duduk di teras rumah, menikmati udara malam yang sejuk sambil memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia masih merenungkan kejadian yang tak biasa beberapa hari lalu, pertemuan dengan bayi ular dan kemudian Raja Ular. Arif merasa ada yang aneh, seperti ada sesuatu yang tak terungkap dengan jelas, tapi ia tak tahu apa itu. Perasaan itu begitu kuat, tapi ia tidak tahu harus bagaimana. Saat ia sedang duduk termenung, tiba-tiba ia merasa ada yang berbeda. Sebuah suara gemuruh yang datang dari hutan yang berada di belakang rumahnya mengusik kesunyian malam. Suara itu perlahan mendekat, dan Arif merasa tubuhnya mulai tegang. Ia melihat ke arah hutan yang gelap, tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul bayangan besar. Arif berdiri tegak, matanya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di hadapannya berdiri Raja Ular, besar dan berkilau, seperti yang ia lihat beberapa hari lalu. Raja melongkar maju, dan dalam beberapa detik, ia sudah berada tepat di depan Arif. Matanya yang tajam dan cemerlang menatapnya dengan penuh perhatian. Arif, suara Raja Ular bergema dalam kegelapan malam, aku datang untuk memenuhi janji yang aku buat. Arif merasa terkejut, jantungnya berdebar kencang. Jejoni, Arif berusaha untuk tenang, meskipun tubuhnya sedikit gemetar. Apa yang kamu maksud? Raja
Ular dengan tenang mengulurkan ekornya, dan tiba-tiba dari balik tubuhnya, ia mengeluarkan sebuah kantong besar yang terlihat berat. Ini adalah hadiah untukmu, sebagai tanda terima kasih atas kebaikan hatimu yang telah menyelamatkan anakku. Aku tahu apa yang kamu butuhkan, dan aku ingin memberikanmu lebih dari sekedar ucapan terima kasih. Arif hanya bisa menatap kantong besar itu dengan mata terbelalak. Ia tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini semua nyata? Tetapi, ini terlalu banyak. Aku tidak bisa menerima semua ini, kata Arif Tengen. Suara terkejut, namun Raja Ular menatap Arif dengan bijaksana. Matanya yang cemerlang menyiratkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Kebaikanmu tidak bisa diukur dengan uang atau benda, Arif. Tapi, terkadang, untuk memberi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, seseorang membutuhkan lebih dari sekedar harapan. Dengan hadiah ini, aku ingin memberimu kesempatan untuk mencapai hidup yang lebih baik, untuk mengejar impian-impian yang selama ini kamu inginkan. Arif merasa bingung, hatinya bergejolak antara rasa tak percaya dan rasa terharu. Emas, perhiasan, dan uang yang ada di dalam kantong itu jauh lebih banyak daripada yang bisa ia bayangkan. Arif merasa seperti berada dalam mimpi, tapi ia tahu bahwa ini bukan mimpi. Semua ini nyata. Uang dan emas yang berkilauan itu begitu berharga. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan dimilikinya. Kenapa kamu memberi ini padaku? Tanya Arif. Suaranya hampir terputus-putus. Aku hanya seorang pemuda miskin. Kenapa aku yang layak menerima semua ini? Raja Ular meluncur sedikit lebih dekat, dan suara lembutnya kembali terdengar. Karena kamu memiliki hati yang tulus, Arif. Di dunia ini, tak banyak orang yang mau berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Kamu menyelamatkan anakku tanpa rasa takut, tanpa memikirkan keuntungan apapun. Kebaikan seperti itu sangat langka dan pantas untuk dihargai. Arif terdiam sejenak, masih tidak bisa percaya dengan kata-kata yang baru saja didengarnya. Ia hanya seorang pemuda desa biasa yang hidupnya penuh perjuangan. Namun, kebaikan hati yang sederhana itu seolah dihargai dengan cara yang luar biasa. Ia memandang kantong itu sekali lagi. Semua itu adalah emas, perhiasan, dan uang yang sangat banyak, sesuatu yang tidak pernah ia impikan. Akhirnya, dengan hati yang ikhlas, Arif menerima pemberian itu. Terima kasih, Raja Ular, kata Arif dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Raja Yu tersenyum, meskipun senyumnya hanya terlihat di matanya yang bersinar terang. Tak perlu berterima kasih. Hanya ingat, hidup ini adalah tentang berbuat baik dan memberi kepada sesama. Dengan kekayaan ini, semoga kamu bisa mencapai impianmu dan menjadi seseorang yang lebih baik. Setelah memberikan pesan itu, Raja Ular meluncur kembali ke hutan, menghilang ke dalam kegelapan malam. Arif berdiri di tempatnya, masih memegang kantong berisi hadiah yang luar biasa itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Hidupnya yang biasa dan sederhana tiba-tiba berubah dalam sekejap. Ada begitu banyak yang harus ia pikirkan. Tetapi satu hal yang pasti, kebaikan hatinya telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dengan perlahan, Arif melangkah ke dalam rumah, membawa kantong itu, dan duduk di teras rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bingung, heran, dan bahkan sedikit cemas. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah kesempatan yang selama ini ia impikan. Hidupnya telah berubah, dan kini ia harus memutuskan bagaimana menggunakannya untuk mencapai impian-impian yang dulu terasa mustahil. Beberapa bulan setelah pertemuan yang tak terlupakan dengan Raja Ular, hidup Arif berubah total. Uang, emas, dan perhiasan yang diberikan oleh Raja Ular memberinya kesempatan yang sangat besar. Ia tidak langsung menghabiskan kekayaan itu dengan berfoya-foya seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Sebaliknya, Arif memutuskan untuk merencanakan masa depannya dengan bijaksana. Langkah pertama yang ia ambil adalah membeli sebidang tanah di dekat sawah tempat ia bekerja selama ini. Tanah itu cukup luas dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi ladang pertanian yang lebih besar. Arif tahu bahwa dengan tanah yang lebih luas, ia bisa meningkatkan hasil pertaniannya dan lebih mandiri. Ia kemudian membuka sebuah usaha kecil yang menjual hasil pertaniannya dan produk-produk lokal lainnya. Seiring waktu, usaha yang dijalankan Arif mulai berkembang. Ia tidak hanya menjadi pemilik tanah dan petani, tetapi juga memiliki toko kecil yang menjual berbagai bahan pokok.
yang dibutuhkan oleh warga desa. Masyarakat mulai mengenal Arif sebagai seorang yang dermawan dan suka membantu. Tidak jarang, Arif memberikan bahan makanan gratis kepada warga yang membutuhkan atau memberi bantuan kepada keluarga yang kesulitan. Ia merasa bahwa dengan kekayaan yang dimilikinya, ia harus memberi kembali kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti yang telah diajarkan oleh Raja Ular, kehidupan Arif kini jauh berbeda. Ia tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran tentang masa depan. Dengan usaha yang berkembang, ia merasa lebih percaya diri. Namun, meskipun kekayaannya bertambah, Arif tetap tidak berubah. Ia tetap sederhana dan tidak terbawa oleh kemewahan yang dimilikinya. Ia masih tinggal di rumah kecil yang sederhana, dan gaya hidupnya tidak banyak berbeda dari sebelumnya. Baginya, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki barang-barang mahal, tetapi tentang menjalani hidup yang bermakna dan membantu orang lain. Namun, perubahan besar yang lebih terasa datang dari Desi, seorang perempuan yang dulu selalu menghina Arif. Desi adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga yang lebih mampu, dan sering kali ia memandang Arif dengan sinis. Dulu, Arif merasa terhina setiap kali Desi memperlakukannya dengan angkuh dan meremehkan kehidupannya yang sederhana. Namun, sekarang, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Desi mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Pada suatu hari, ketika Arif sedang berjalan menuju toko, ia melihat Desi yang sedang berdiri di depan pasar desa. Desi tersenyum dan menyapanya. "Arif, kamu sudah mulai sukses sekarang ya?" tanya Desi dengan nada yang berbeda dari biasanya. Arif terkejut. Ia tidak menyangka Desi akan menyapanya begitu. Dulu, mereka hampir tidak pernah berbicara. Apalagi dalam suasana yang ramah seperti ini. Ya, sedikit-sedikit, jawab Arif dengan tersenyum. "Saya hanya berusaha bekerja keras seperti biasa." Desi mengangguk, lalu sedikit terdiam, seolah ragu untuk melanjutkan percakapan. "Saya mendengar kalau kamu sekarang punya usaha yang cukup besar." "Usaha yang bagus, Arif. Tidak mudah menjalani semuanya sendiri, apalagi dengan kondisi seperti sebelumnya." Arif merasa sedikit canggung mendengar pujian itu. Ia tidak terbiasa dengan sikap Desi yang begitu ramah dan menghargainya. "Terima kasih, Desi," jawabnya, meski dalam hati ia merasa bingung. "Saya hanya melakukan yang terbaik, seperti yang orang tua saya ajarkan." Desi menatapnya sejenak, dan Arif bisa melihat bahwa matanya tampak lebih lembut daripada dulu. "Kamu tahu, dulu saya selalu mengira bahwa orang seperti kamu tidak akan bisa berubah. Tapi saya kerong. Saya lihat bahwa kamu ternyata lebih dari yang saya pikirkan," katanya dengan pelan. "Kamu sudah membuktikan banyak hal." Arif hanya bisa terdiam mendengar kata-kata Desi. Ia tidak tahu apa yang harus dijawab. Dulu, kata-kata Desi selalu menyakitkan baginya. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Seakan ada rasa hormat yang baru muncul dalam diri Desi, meskipun masih ada sedikit rasa canggung di antara mereka. "Terima kasih, Desi," jawab Arif akhirnya. "Saya hanya berusaha untuk hidup dengan cara yang baik. Semua ini tidak datang dengan mudah, tapi saya bersyukur." Desi tersenyum, meski senyumnya terasa sedikit canggung. Saya senang melihat kamu bisa sukses. Kalau kamu butuh bantuan atau sesuatu, jangan ragu untuk memberitahuku ya," kata Desi. Lalu ia melangkah pergi dengan cepat. Arif menatap punggung Desi yang semakin menjauh. Hatinya sedikit berdebar. Tidak tahu apa yang harus ia pikirkan tentang perubahan sikap Desi. Dulu, Desi adalah orang yang selalu meremehkannya. Tetapi sekarang, ia malah menawarkan bantuan. Arif merasa sedikit bingung. Namun ada rasa puas yang datang dalam dirinya. Kehidupannya kini semakin baik. Dan mungkin, ia juga bisa memaafkan masa lalu. Termasuk tentang Desi. Dengan kehidupan barunya yang lebih baik, Arif merasa lebih tenang. Kekayaan yang ia miliki tidak mengubah siapa dirinya, tetapi membantunya untuk lebih bermanfaat bagi orang lain. Ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang uang atau kemewahan, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi dampak positif pada orang di sekitar. Dan untuk pertama kalinya, Arif merasa bahwa mungkin kebahagiaan yang sejati bukanlah sekadar impian. Hari demi hari berlalu, dan perubahan yang terjadi dalam hidup Arif semakin jelas terasa. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia duga. Desi, perempuan yang dulu selalu menganggapnya rendah, kini mulai mendekatinya dengan cara yang berbeda. Arif, yang awalnya merasa canggung dan bingung dengan sikap Desi, akhirnya bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri perempuan itu. Suatu sore, setelah selesai bekerja di ladang, Arif duduk di teras rumahnya
sambil menikmati secangkir teh. Udara sore itu cukup sejuk, dan suasana desa yang tenang membuat Arif merasa nyaman. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki mendekat. Saat menoleh, ia melihat Desi yang berjalan menuju rumahnya. Arif terkejut, tidak menyangka Desi akan datang. Dulu, perempuan itu jarang sekali datang ke rumahnya, apalagi berbicara dengannya. Desi berhenti di depan teras rumah Arif dan tersenyum ragu. "Hai Arif, boleh aku duduk?" tanyanya dengan nada lembut. Arif terkejut, namun ia mengangguk. "Tentri, Desi, silakan duduk." Desi duduk di kursi yang ada di teras, dan mereka terdiam sejenak, seakan kedua belah pihak masih merasa canggung. Setelah beberapa detik, Desi akhirnya membuka pembicaraan. Aku cuma ingin bilang sesuatu, Arif," katanya dengan suara pelan. "Aku merasa sangat bersalah dengan sikapku dulu. Aku sering menghina kamu, meremehkanmu, dan menganggapmu tidak ada artinya. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu." Arif memandang Desi dengan sedikit terkejut. Ia tidak pernah mengira Desi akan mengungkapkan perasaan itu. "Desi, kamu tidak perlu minta maaf. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan," jawab Arif dengan tenang. "Saya juga tidak marah atau benci dengan kamu. Dulu, saya hanya merasa sedih dan kecewa, tapi itu sudah lewat." Desi menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap Arif dengan penuh penyesalan. "Tapi aku tahu aku salah, Arif. Aku tidak seharusnya menganggap kamu rendah hanya karena kamu berasal dari keluarga yang sederhana. Sekarang, aku lihat kamu sudah jauh lebih baik dari yang aku kira. Kamu berhasil, dan aku merasa malu dengan sikapku yang dulu." Arif tersenyum kecil. "Saya juga dulu merasa rendah diri, Desi. Saya selalu merasa orang melihat saya sebelah mata karena saya bukan siapa-siapa. Tapi saya belajar satu hal. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan luar atau status sosial. Yang penting adalah niat dan usaha." Desi mengangguk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tahu itu sekarang, Arif. Aku mulai menyadari bahwa hidup bukan soal memiliki banyak harta, tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kamu sudah menunjukkan itu kepada aku. Meskipun aku dulu sering mengabaikanmu, aku ingin mengenalmu lebih baik, Arif. Aku ingin memperbaiki hubungan kita." Arif terdiam sejenak, sedikit terkejut dengan pengakuan Desi. Selama ini, ia hanya berpikir bahwa Desi akan tetap menjadi orang yang sama seperti dulu, sombong dan angkuh. Tapi kini, ada perubahan yang jelas terlihat dalam sikapnya. "Arif, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa penyesalan. Desi benar-benar berubah." Desi melanjutkan, "Kamu tahu, Arif, aku mendengar cerita tentang kamu yang menyelamatkan bayi ular itu. Dan ketika kamu bercerita tentang pertemuanmu dengan Raja Ular, aku merasa sangat terinspirasi. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa begitu. Baik hati dan berani, padahal kamu sendiri hidup dalam kesulitan. Aku merasa bodoh karena dulu tidak melihat semua kebaikan dalam dirimu." Arif sedikit tersenyum mendengar cerita itu. Kisah tentang bayi ular itu sudah lama, Desi. Tapi, saya rasa hidup ini memang penuh dengan kejutan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan yang saya lakukan akan membawa perubahan besar dalam hidup saya. Tapi mungkin, memang itulah cara Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil yang kita lakukan dengan tulus. Desi terdiam, merenung sejenak. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Arif. Tapi, aku ingin kesempatan untuk mulai dari awal. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, belajar dari pengalamanmu, dan berharap kita bisa menjadi teman, bahkan lebih dari itu." Arif sedikit canggung mendengar kata-kata itu. Ia tidak tahu apa yang harus ia jawab, tetapi hatinya merasa lebih ringan. Ada rasa yang berbeda dalam dirinya, seolah sebuah pintu baru terbuka antara mereka. "Tentu, Desi, kita bisa mulai dari percakapan ini. Kita bisa belajar banyak hal satu sama lain." Setelah beberapa saat berbicara, mereka mulai membuka lebih banyak cerita tentang masa lalu mereka. Arif menceritakan tentang perjuangannya di masa kecil, bagaimana ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat ibunya yang sakit. Desi, di sisi lain, menceritakan bagaimana ia dulu sering merasa tertekan oleh harapan keluarga dan tuntutan masyarakat. Meski mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka mulai saling memahami satu sama lain lebih dalam pada akarnya. Meskipun Arif merasa bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, ia juga merasakan adanya kedekatan baru yang terjalin. Desi kini melihatnya dengan mata yang berbeda, dan Arif juga melihat Desi dengan cara yang lebih bijaksana. Mungkin ini adalah awal dari sebuah persahabatan yang baru
dan siapa tahu, mungkin juga lebih dari itu. Sore itu, di teras rumah Arif, mereka berbicara hingga malam tiba, dan meskipun belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, keduanya merasa lebih lega dan lebih terbuka untuk saling memahami. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arif dan Desi semakin dekat. Meskipun awalnya ada rasa canggung dan keraguan, keduanya mulai merasakan kenyamanan satu sama lain. Setiap kali mereka berbicara, Arif merasa bahwa Desi tidak hanya menyesali sikapnya yang dulu, tetapi juga benar-benar ingin memperbaiki hubungan mereka. Begitu pula dengan Desi, ia semakin terkesan dengan ketulusan hati Arif dan keberhasilannya yang tak terduga. Malam-malam mereka sering dihabiskan dengan percakapan panjang, berbagi cerita dan saling mengenal lebih dalam. Desi yang dulu merasa jauh lebih unggul, kini mulai mengagumi Arif dengan cara yang berbeda. Dia tak hanya melihat kekayaan Arif, tetapi juga karakter dan keteguhan hatinya yang selama ini tersembunyi di balik sikap sederhana. Arif, meskipun memiliki banyak kesempatan untuk hidup dalam kemewahan, tetap rendah hati dan bersikap sederhana. Ia tidak pernah membanggakan kekayaannya atau mengubah dirinya karena itu. Ia tetap Arif yang sama, pemuda yang sederhana, penuh rasa syukur, dan sangat peduli terhadap orang lain. Itulah yang membuat Desi semakin tertarik dan akhirnya jatuh cinta padanya. Desi merasa malu karena dulu sering meremehkan Arif. Kini, melihat Arif yang telah berubah begitu banyak, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara pribadi, membuat Desi merasa bahwa ia telah kehilangan banyak waktu dengan sikap buruknya. Dulu, aku pikir kamu tidak ada artinya, kata Desi suatu malam, saat mereka sedang duduk berdua di bawah pohon besar di dekat rumah Arif. Tapi sekarang, aku sadar betapa salahnya aku. Kamu jauh lebih hebat dari yang aku kira. Arif tersenyum mendengar kata-kata itu. Desi, semua orang punya masa lalu, termasuk aku. Kita tak bisa mengubahnya, tapi kita bisa memperbaiki apa yang ada di depan kita. Aku tidak pernah menaruh dendam padamu, dan aku sangat menghargai kamu yang berani mengakui semua itu. Itu lebih berarti bagi aku. Desi terdiam. Matanya menatap Arif dengan penuh rasa kagum. Aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Arif, aku tidak tahu bagaimana hidupku bisa berubah seperti ini. Bagaimana aku bisa mengenalmu lebih dekat setelah semua yang terjadi. Arif meraih tangan Desi dengan lembut. Desi, hidup ini memang penuh kejutan. Aku juga tidak pernah membayangkan bisa jadi seperti sekarang. Tapi aku tahu bahwa semuanya terjadi karena ada hikmahnya. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk saling bertemu dan belajar bersama. Malam itu, keduanya semakin dekat, dan tanpa mereka sadari, perasaan cinta mulai tumbuh di antara mereka. Desi yang awalnya merasa takut untuk mengakui perasaannya, mulai merasa nyaman dengan Arif. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pemuda miskin yang tak memiliki apa-apa, tetapi sebagai sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh kebaikan. Hari-hari berlalu, dan semakin jelas bahwa perasaan antara Arif dan Desi tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Arif yang selama ini selalu bekerja keras, kini merasa ada kebahagiaan baru dalam hidupnya yang lebih dari sekadar harta. Ia merasa nyaman dan bahagia bersama Desi. Mereka berbicara tentang masa depan, membangun impian-impian baru, dan berbagi harapan-harapan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. Suatu sore, setelah beberapa waktu berjalan bersama, Arif memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Desi. Mereka duduk di bangku kayu yang terletak di halaman rumah Arif, dikelilingi oleh tanaman hijau yang tumbuh subur. Desi, kata Arif pelan, menatap mata Desi yang penuh perhatian. Aku sudah merasa nyaman bersama kamu. Aku ingin kita bisa melangkah bersama ke depan. Aku tahu, mungkin ini semua terasa cepat, tapi aku ingin bertanya, apakah kamu mau menghabiskan sisa hidupmu denganku? Desi terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun rasa bahagia menyelubungi hatinya. Dalam hati, ia sudah tahu bahwa perasaan yang ia rasakan pada Arif lebih dari sekadar persahabatan. Ia ingin berbagi hidupnya dengan Arif, orang yang dulu meremehkannya, tapi kini telah menjadi seseorang yang ia hormati dan cintai. Dengan mata yang berkaca-kaca, Desi menjawab, aku ingin Arif. Aku ingin hidup bersama kamu, membangun kehidupan yang baru. Aku tahu aku tidak layak untukmu, tapi aku percaya kita bisa menjalani ini bersama. Arif menggenggam tangan Desi lebih erat, merasa lega dan bahagia. Tidak ada yang tidak layak, Desi. Kita sudah saling memahami, dan itu yang terpenting. Aku, Desi tersenyum bahagia.
lalu berkata dengan suara lembut, "Aku juga mencintaimu, Arif." Beberapa bulan kemudian, Arif dan Desi akhirnya menikah. Meskipun pernikahan mereka sederhana, itu penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Mereka membangun kehidupan bersama, saling mendukung, dan mengingat semua perjalanan yang telah mereka lalui. Dari permulaan yang penuh tantangan, mereka akhirnya sampai pada titik di mana cinta dan kebahagiaan menjadi bagian dari hidup mereka. Arif dan Desi tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi mereka siap menghadapi segala hal bersama. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Dan bagi mereka, perjalanan ini baru saja dimulai. Arif duduk di tepi sungai yang mengalir tenang, sambil memandang ke arah langit senja yang mulai berubah warna. Ia merasa damai dengan pikiran yang jauh dari kerumitan dunia. Sejak pertemuannya dengan bayi ular yang terluka itu, hidup Nia, Tela, berubah dalam cara yang tidak pernah ia bayangkan. Semua yang ia alami, mulai dari kesulitan hidup hingga keberkahan yang datang tiba-tiba, mengajarkannya banyak hal. Kini, Arif merasa waktunya untuk berhenti sejenak dan merefleksikan perjalanan hidupnya. Ia mengingat kembali masa-masa sulit saat ia harus bekerja keras di sawah, tidak punya banyak teman, dan merasa rendah diri. Dulu, ia sering bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu seperti itu, terjebak dalam rutinitas yang tak ada habisnya, merasa seperti orang yang tidak berharga. Namun, semua itu berubah ketika ia memutuskan untuk menyelamatkan seekor bayi ular yang terluka. Meskipun ia tahu betapa berbahayanya ular tersebut. Siapa sangka, pikir Arif dalam hati, sebuah tindakan kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Ia menyadari bahwa kebaikan hati yang dilakukan dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan, bisa membuka jalan bagi keberkahan yang tak terduga. Kebaikan yang ia lakukan kepada bayi ular ternyata berbalas dengan cara yang luar biasa, bukan hanya dalam bentuk kekayaan materi, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan dan cinta yang akhirnya datang dalam hidupnya. Arif menyadari bahwa banyak orang yang terkadang merasa pesimis dengan hidup mereka, menganggap bahwa apa yang mereka lakukan tidak berarti atau tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun, ia kini tahu bahwa kebaikan hati tidak pernah sia-sia, bahkan jika hasilnya tidak langsung. Celah, tindakan yang baik dan tulus akan selalu menemukan jalannya untuk membawa manfaat. Entah itu bagi orang lain, atau bahkan bagi diri kita sendiri. Kadang, kita merasa seperti tidak ada yang memperhatikan. Arif bergumam, tapi kebaikan itu seperti benih yang kita tanam. Kita tidak selalu bisa melihat hasilnya segera, tetapi itu akan tumbuh, dan kita akan melihat buahnya pada waktu yang tepat. Mereka yang dulu mengabaikan Arif, termasuk Desi yang pernah meremehkannya, kini menjadi bagian dari hidupnya. Desi telah berubah, dan mereka berdua telah membangun hubungan yang lebih baik, saling mencintai dan mendukung. Semua itu berawal dari tindakan kecil yang tidak diharapkan oleh siapapun, menyelamatkan seekor bayi ular. Arif juga menyadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup tidak ada yang sia-sia. Setiap pengalaman, baik atau buruk, membawa pelajaran yang berharga. Arif menatap langit yang semakin gelap, merasa begitu bersyukur atas semua yang ia miliki sekarang. Kekayaan materi yang ia peroleh dari hadiah Raja Ular bukanlah hal yang ia anggap sebagai puncak kebahagiaan. Kebahagiaan sejati, menurutnya, datang dari hubungan yang tulus, dari orang-orang yang mencintainya, dan dari kenyataan bahwa ia dapat memberikan kebaikan kepada dunia di sekitarnya. Malam itu, saat bintang mulai terlihat di langit, Arif tersenyum dan berbisik kepada dirinya sendiri, kebaikan hati itu memang tidak selalu terlihat, tapi ia akan membawa keberkahan pada waktunya. Semua yang kita berikan, sekecil apapun, akan kembali dengan cara yang tak terduga. Cerita hidup Arif mengajarkan kita satu hal penting, kebaikan hati tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mengapresiasi, atau kita tak melihat hasilnya, kebaikan itu akan tetap memberi dampak. Arif membuktikan bahwa kadang-kadang, langkah kecil yang penuh niat baik bisa mengubah hidup kita dan kehidupan orang lain. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Arif melangkah maju, siap untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk membawa berkah yang tak terduga.